Oke guys, sekarang saya lagi ada di Sequoia Hills di daerah Bogor. Ini akan menjadi proyek terbaru dari salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia. Grupnya udah TBK. Nah, ngomong-ngomong soal properti, saya mau share satu pengalaman saya di dunia properti yang sangat menarik terkait dengan investasi ya. Jadi kalau kita bicara investasi, pasti itu adalah tentang kita beli asetnya diharapkan bisa memberikan dua passive income. Apalagi di properti ya, itu harusnya bisa memberikan dua passive income. Yang pertama adalah passive income berupa capital gain. Capital gain itu artinya beli murah jual mahal. Sekarang beli harganya misalnya 10 juta, nanti harganya naik jadi 15 juta, kita jual di 15 juta, kita dapat cuan 5 juta nggak ngapa-ngapain. Harganya naik pas kita lagi tidur, harganya naik pas kita lagi berlibur, kita bisa jual dan dapat cuan di sana. Itu yang pertama. Passive income yang kedua itu adalah cash flow. Jadi misalnya saya beli properti, harganya 10 juta, lalu kemudian saya sewakan, setiap bulan saya dapat 100 ribu misalnya. Jadi kalau kita investasi, minimal dapat satu passive income, kalau bisa dapat dua-duanya. Nah, properti ini adalah contoh yang bisa ngasih dua-duanya. Tapi begini teman-teman, investasi properti memang secara teori seperti itu ya. Tapi apakah pasti semuanya seperti itu? Nggak juga. Karena gini, ada nggak sih orang yang beli properti, misalnya orang beli apartemen, harganya 1 miliar, lalu kemudian jual di harga 1 miliar lagi, 5 tahun kemudian, jangankan orang berebut ya, bahkan yang beli aja nggak ada, yang nawar pun nggak ada. Yang artinya apa? Jangankan dapat passive income, itu yang terjadi adalah mendapatkan passive loss, passive rugi. Kenapa? Karena harganya malah turun. Loh, kok bisa harga properti turun? Bukannya selama supply-nya tidak bertambah, kan katanya lahan itu tidak bertambah, kan katanya lahan itu supply-nya segitu-segitu aja, tapi kenapa kok propertinya bisa turun harganya? Mengharapkan harga properti pasti naik dengan argumen bahwa lahan tidak bertambah, itu sama aja mengatakan bisnis restoran pasti untung karena semua manusia punya perut. Kan nggak gitu juga. Jadi semua itu pasti ada hitung-hitungannya, semua itu pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku, pasti ada. Nah, kalau di properti gimana caranya kita bisa memastikan harga properti itu naik? Simple, belilah dari developer yang ketika mereka jualan cepat habis. Jadi misalnya ada developer ngebangun 100 unit, lalu kemudian kamu tahu nih dari track record mereka selalu habis jualannya. Ketika jual 100 ya habis 100, jual 500 habis 500, jual 1000 habis 1000. Ketika dagangannya habis, itulah momen ketika harga properti bisa naik. Kenapa? Karena udah habis, orang rebutan. Ketika terjadi demand lebih tinggi daripada supply, harganya naik. Jadi yang namanya supply itu bukan dilihat dari jumlah tanah di dunia nggak bertambah, bukan, tapi dari properti yang dibangun oleh si developer udah habis. Nah, karena habis itulah terjadi kenaikan harga. Sehingga ketika kamu beli apartemen harga 1 miliar, lalu kemudian apartemennya udah habis, udah laku terjual, udah sold out, orang masih banyak yang mau beli. Nah, kamu bisa tuh tawarin, nih ambil punya saya 1,2, 1,3, 1,4, harganya naik terus di sana. Jadi sekarang udah ngerti ya. Jadi harus lebih pintar lagi, jangan terjebak dengan kata-kata harga pasti naik. Dasarnya apa ngomong kayak gitu? Kalau dasarnya adalah karena kita jualan baru soft launching, dari total 500 unit udah terjual 300 unit nih, baru soft launching. Nah, itu baru make sense. Itu baru kita bisa ngomong, oke, ini harganya bakal naik nih karena bakal sold out. Nah, di sanalah kamu bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain. Lalu yang kedua, cash flow. Banyak nggak sih orang yang akhirnya beli properti dengan asumsi, oke, saya akan beli apartemennya, lalu kemudian disewakan dengan iming-iming, oh di sini beli apartemen harganya 1 miliar nih. Ini mah di daerah sini sewanya bisa 10 juta nih sehari. Wah, buset. Nggak seindah itu. Jadi kalau kamu mau jadi seorang investor properti yang pintar, yang cerdas, harus melakukan due diligence, harus melakukan
analisa sendiri. Gimana cara nganalisanya? Lihatlah misalnya paling gampang di di website sewa rumah tuh, di di Airbnb misalnya, di Traveloka cek aja kalau misalnya di sana ada kamu mau beli villa, beli apartemen, cek aja di Traveloka, di Airbnb berapa sih harga sewa hariannya. Lalu kemudian cek di Travelio misalnya berapa sih harga sewa bulanannya. Dan di sana kamu bisa ngecek sendiri kok. Di sana kamu bisa tahu kok, harganya segitu. Jadi kalau ada yang bilang, di sini harga sewanya sehari 1 juta, cek di Travelio bener nggak? Jangan-jangan 1 juta itu cuman pas malam tahun baru doang. Jangan-jangan 1 juta itu cuman pas long weekend doang. Itu pun rebutan sama orang-orang lainnya, pemilik unit lainnya. Harus dicek rata-rata berapa harganya, seperti itu. Nah, makanya dari 2 hal inilah lahir yang namanya Eskotel, bisnis properti saya di bidang perhotelan. Hubungannya apa? Hubungannya baik-baik saja ya. Jadi gini, Eskotel itu lahir dari satu keresahan saya bahwa orang banyak banget invest di properti, berharap harganya naik, tapi kemudian ketika dijual malah harganya turun. Orang-orang banyak banget invest di properti, berharap dapat cash flow, tapi mereka dapat penyewa susahnya setengah mampus, susah banget. Nah, Eskotel itu sebetulnya hadir menjadi solusi. Jadi Eskotel itu adalah sebuah perusahaan operator hotel. Jadi bisnis properti saya itu adalah operator hotel. Maksudnya apa? Jadi bagi para pemilik properti, daripada bingung, saya mau beli apartemen atau saya mau beli beli rumah segala macamnya, ya udah kita bikin hotel aja. Lalu kemudian kalau bikin hotel nanti yang ngelola siapa? Eskotel lah yang bahkan bantu mengelolakan. Jadi kita selain operate hotel, kita juga ngedevelop hotel. Nah, maksudnya apa tuh? Jadi gini, misalnya ada investor udah punya budget, anggap aja 3M gitu ya, 3 miliar. Lalu kemudian 3M bisa nggak bikin satu hotel? Ya jelas nggak bisa gitu kan. Karena budget kita, RAB kita untuk bikin hotel 60 kamar, kita bicara budget hotel ya. Budget hotel 60 kamar, itu RAB-nya di sekitar 13 miliar. Tentu saja bisa bervariasi tergantung harga tanahnya, tergantung lokasi dan segala macamnya. Tapi rata-rata anggaplah 13 miliar. Artinya kalau misalnya ada seorang investor punya dana 3 miliar, ya udah gabung aja misalnya berempat, dapatlah 12M. Kalau harga tanahnya dapat yang pas, bisa tuh kita bangun 60 kamar. 60 kamar itu nanti kemudian gini, kita Eskotel yang akan mencari lokasinya, di mana nih yang prospek nih. Nah, apa dasarnya kita mengatakan sebuah lokasi itu prospek? Dari pengalaman. Kita pengalaman 10 tahun, kita udah ngelola puluhan properti, puluhan hotel. Yang mana kita udah ngerti nih, di sini nih bagus, di sini bakal rame, di sini bakal okupansinya tinggi, di sini bakal banyak yang nginep tanpa terpengaruh dengan adanya libur kah atau apapun lah. Bisa terus-menerus tinggi okupansi rate-nya. Nah, itu yang menarik sebetulnya. Dengan pengalaman kita selama ini bisa menjadi solusi bahwa orang invest di properti, kita bikin hotel. Tentu saja ketika nanti hotelnya okupansinya juga ada, cash flow-nya profitable, tentu saja harganya akan naik. Kenapa? Karena gini, orang yang beli hotel itu adalah murni investor. Mereka tidak akan nempatin. Ya kalaupun mereka nempatin ya mungkin sehari 2 hari aja ketika mereka lagi ada di sana gitu ya. Di tempat hotel itu berdiri gitu kan. Lagi ada bisnis mungkin, misalnya hotelnya di Solo gitu kan. Mungkin aja nih ada investor dari Jakarta pas lagi ke Solo dia tinggal di hotelnya. Tapi nggak akan tiap hari lah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beli hotel itu adalah orang yang beli bisnis sebetulnya. Jadi selama cash flow-nya bagus, selama cash flow-nya menguntungkan, hotelnya itu bisa di-appraise dengan sangat tinggi. Dan karena saya juga pemain hotel ya, saya juga tahu bahwa hotel-hotel yang udah jadi, gini, kalau kita ngebangun sebuah hotel 16 kamar, hotel budget ya, anggaplah RAB 13 miliar. Plus minus lah ya, 12-13 miliar oke lah. Tapi hotel yang sama dengan lokasi kelas yang mirip-mirip gitu ya, tapi udah jadi lalu kemudian dijual,
Jadi hotel secondary market lah ya, hotel second ya udah jadi terus dijual. Itu bisa dijual di harga 20 miliar, 30 miliar. Padahal begitu saya survei, ya elah kalau ini mah gue bikin sendiri juga nggak nyampe setengahnya harganya, kayak gitu loh. Nah inilah yang menurut saya sebuah solusi. Kenapa Eskotel itu lahir? Itu simply karena keresahan saya di dunia bisnis investasi properti, banyak banget investor properti yang mereka sebenarnya nggak paham. Ya wajar mereka nggak paham karena mereka punya bisnis, mereka sangat ahli di bisnisnya, tapi untuk urusan properti mereka nggak paham. Nah solusinya apa? Ya harus bekerja sama dengan orang yang paham. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya nanti Anda adalah seorang investor properti, mau ngobrol sama saya dan sama tim dari Eskotel, silakan kontak aja. Saya nanti ada kontaknya di bawah di description, di kolom komen. Nanti kita bisa ngobrol, siapa tahu kita bisa kerjasama. Nanti kalau mau lihat beberapa contoh hotel-hotel yang udah kita running juga boleh, silakan, kita sangat open. Nanti siapa tahu kita bisa kerjasama dan Anda juga bisa memiliki sebuah properti yang menghasilkan passive income dalam bentuk capital gain dan cash flow. Oke, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.